nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala 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 dan layanilah Tuhan. Hai Shalom para penyembah Tuhan. Wow, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi. Saya percaya oleh karena Tuhan yang memberkati, maka kehidupan kita akan terus mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Biar sukacita daripada Allah menyertai kita. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu judul yang menarik, yaitu orang yang menyembah pasti membangun hidupnya. Nah, bersama dengan saya hari Pastor Philip Mantova. Hai, dengan juga Evan Handoko ya. Anak dari Pak Samuel Handoko. Nah, hari ini kita akan membahas ini karena ini adalah satu nilai prinsip yang penting untuk kita dengar bersama-sama. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab dulu. Kita akan baca di Mazmur 108 ayat yang pertama dan yang kedua. Nanti Evan akan baca ya. Silakan. Mazmur 108 ayat 1 dan 2. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Aku mau bernyanyi, aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Amin. Amin. Ya, jelas Alkitab dikatakan bahwa hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Dikatakan ketika orang itu suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, maka ini yang dikatakan orang ini akan siap. Apa arti kata siap? Berarti orang ini adalah orang yang tahu visi hidupnya. Orang yang tahu bagaimana mengerjakan kehidupannya. Karena itu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan itu akan membawa kita berjalan kepada apa yang Tuhan kehendaki. Setiap orang menemukan kebenaran dalam hidupnya, pastilah hidupnya akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Nah, di sini Pastor Philip, saya akan tanya dulu ini. Ya, Nah, bagaimana? sangat setuju. Saya setuju ya. Bagaimana dengan orang yang kadang susah untuk tinggal dalam hadirat Tuhan, tidak mau berubah, yang kadang diomelin pasangannya, kenapa kok nggak mau ke gereja juga nggak mau. Nah, menghadapi orang seperti ini bagaimana ya ini? Kita bisa saja menghakimi orang seperti itu. Kita berkata, kamu kok gak berubah sih? Udah kasih kesempatan berkali-kali. Tapi kita harus tahu dulu bahwa dia memang kadang-kadang tidak punya resources atau sumber daya untuk berubah. Dia gak punya kuasanya untuk berubah. Memang gak bisa sih orang beralasan aja dan berkata, aku gak punya urapan untuk berubah. Aku gak punya dorongan. Gak bisa. Memang chicken and egg, telur dan ayam. Mana duluan? Iya. Ya. Tapi seringkali ya, menyembah dulu loh, baru orang itu berubah. Iya. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita menyembah kita apa adanya. Siap gak siap hatinya, kalau kita menyembah, hati kita akan dibuat siap seperti ayat tadi. Betul. Nah kalau kita menyembah Tuhan bukan berarti everything tiba-tiba sekelilingnya berubah, lalu dia berubah semalam. Lalu seketika semua sifatnya sempurna, ya enggak. Yang Tuhan pertama bangun sesuai ayat tadi adalah bangunlah jiwaku. Tuhan akan membangun jiwanya. Mulai diluruskan, orang itu yang dulu suka berbohong, dia mulai tahu itu salah. Orang itu suka mengeluh, Tuhan mulai ajari dia untuk bersyukur melulu. Dan dia mulai berubah. Nah cepat lambat. Orang yang menyembah Tuhan apa adanya, Tuhan menerima dia as he is. Tidak perlu berubah dulu baru datang menyembah. Sembahlah Tuhan apa adanya. Nanti Tuhan akan ubah dia. Kalau Tuhan mengubah jiwanya, Tuhan sebentar lagi akan mengubah seluruh hidupnya. Ya, kehidupan yang Karirnya berubah. mulai diberkati kan? Betul. Karena dia tidak mencuri lagi. Wow. Dia bisa jadi orang kepercayaan. Dulunya suka selingkuh, menyembah Tuhan, mulai diselentik sama Tuhan Yesus. Tiap kali melirik wanita, lalu ada pikiran zina, tiba-tiba Roh Kudus kejar dia dan berkata itu salah. Pelan-pelan, apa enggak pasti terjadi itu yang namanya pernikahannya dipulihkan. Ya, betul. Pasti dibangun. Gak ada orang menyembah itu terus gigit jari. Gak ada orang menyembah itu jadi linglung. Orang kalau menyembah itu jadi pintar dalam perkara-perkara Tuhan. Karena Tuhan membangun hidupnya. Jadi orang yang menyembah Tuhan pasti berakhir membangun kehidupannya sendiri di dalam Tuhan. Wow, luar biasa. Karena itu kadang-kadang kita jangan hakimi orang itu, lu kok gak berubah sih. Ajak dia kenal Tuhan. Ajari dia untuk mengucap syukur. Iya.
teach him, mulai beritahu beberapa lagu-lagu yang dia bisa nyanyikan, muda, mungkin dia nggak bisa main gitar, mungkin dia bisa mendengarkan audionya sambil menyembah. Ajari dia untuk saat teduh, ajari dia baca Alkitab, karena menyembah itu juga merenungkan firman Allah, bukan hanya nyanyi-nyanyi saja. Gimana caranya belajar dari perjanjian baru dari kitab Matius. Berapa angka? 2 angka. Maksudnya 2 pasal itu baca. Ngerti gak ngerti? Dia Bible study. Nanti kita bisa bimbing dia. Lihat, cepat lambat pasti berubah orang itu. Orang yang dekat sama Tuhan pasti akhirnya ingin membangun hidupnya. Aku gak mau lagi hidup dalam dosa. Aku gak mau lagi sia-siakan kehidupan. Sudah pasti. Jadi berubahnya gak tentu dengan cara berubah dulu. Berubahnya bisa dimulai dengan cara menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oh iya benar. Ya kan? Ya gitu loh. Jadi penyembahan itu untuk semua orang ya kok panggilannya. Kecuali kalau kita sudah sempurna kan Ben. Kalau kita merasa kita manusia, orang berdosa yang perlu berubah. Dan hidup kita masih perlu dibangun, belum lagi setengah jalan. Memang harus menyembah. Menyembah itu membuat hidup kita berubah. Menyembah membuat kita kenal Tuhan kan. Jadi nggak hanya untuk tim PAW aja ya, tapi untuk semua orang loh ini. Iya. Penyembahan itu lebih ke arah gaya hidup berarti kok ya. Eben ini kan pemain bass di gereja. Iya, Jadi yang bisa main bass mungkin cuman Eben, tapi yang bisa menyembah harus semua. betul. Betul kan ya? Yang bisa main bass cuman beberapa segelintir orang bisa main musik. Tapi menyembah itu adalah panggilan setiap orang. Karena Tuhan mau membangun hidupnya. Eben pasti pernah mengalami yang namanya, pernah sekali sih. Ini panggilan Eben ke saya biasanya Ko Philip gitu ya. Aku pernah sekali lihat kamu lagi main bass sambil nangis mewek-mewek begitu. Sering. Apa yang terjadi sebenarnya? Kamu tuh Sering loh itu ditanyain kok di satelit. Oh ini Koko yang main bass sambil nangis. Nah kita ini udah kenal sekian lama, puluhan tahun. Iya benar. Tapi saya melihat ini dulu nakal sekali nih bukan rahasia. Ya sekarang gak sempurna, saya juga enggak. Tapi yang saya lihat adalah kamu dalam hadirat Allah perlahan-lahan diubah. Iya. Betul. Sehingga dulu mau sia-siakan hidup, sekarang mau membangun kehidupannya. Udah menikah, punya anak. Bangun karir, bangun ministry. Kok rasanya ada dorongan. Padahal Eben dulu itu kayak shera-shera, santai saja. Tapi semakin dalam hadirat Allah, saya saksikan adalah Eben semakin ingin membangun kehidupannya. Itulah efek samping menyembah Tuhan. Iya, betul. Betul ya? Apa yang kamu rasakan sih waktu kamu nangis kan? Ini kebalik nih saya tanya. Jadi ini buka rahasia ya. Saya itu kalau di panggung itu, saya itu jujurnya punya tiga layer dalam bermain bass. Yang pertama itu untuk diri sendiri, ketika saya ngelatih, misalkan ada satu lagu, saya belum bisa ini main lagu ini. Misalkan lagu dari gereja apa gitu, susah sekali ya. Saya latih di rumah, saya main untuk diri saya sendiri. Kepuasannya itu adalah ketika, bisa, akhirnya bisa. Lalu level kedua adalah untuk bermain untuk orang lain. Jadi ketika misalkan sebagai musisi ya, kita ngejob wedding, atau ngejob apa gitu ya kok. Ini saya nggak berbicara untuk saya saja, tapi untuk semua orang. Jadi ketika kita ngejob itu kadang kita itu sejujurnya bermain untuk orang lain, audiens kita orang lain. Kenapa? Lirik-lirik lagu itu nggak mungkin kita nyanyikan untuk Tuhan ya kan? Lagu-lagu seperti itu. Tapi yang ketiga itu adalah yang paling serius menurut saya. Ini sebuah jenjang. Jadi yang terakhir itu adalah kita bermain untuk Tuhan. Jadi saya jujur ya, kalau main di atas di panggung itu kadang saya tutup mata. Itu saya tuh terus terang kadang membayangkan Tuhan duduk di tahta menikmati penyembahan kita. Jadi saya tuh kadang lihat gitu. Yang paling lucu itu kalau membayangkan Roh Kudus karena merpati kan gitu. Terus saya enak membayangkan Allah Bapa aja kayaknya. Tuhan Yesus lebih visual. Ya itu salah satu cara saya untuk menyembah. Dan kadang saya justru melalui itu saya merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena saya orangnya lebih saya sangat peka sih. Kadang kalau Ko Philip waktu FKA itu kerasa loh di sini. Iya, Festival Kuasa Allah itu saya bisa ngerasakan hadirat Tuhan tuh seperti angin terus terang. Terus saya bisa lihat tangannya Ko Philip tuh merah kayak kebakar dulu. Itu saya bisa melihat hal seperti itu. Cuman dalam penyembahan saya terus terang aja dari sisi penyembah saya juga mendorong diri saya sendiri. Jadi kadang saya mendorong diri saya sendiri dengan cara memvisualkan itu karena saya tahu bahwa audiens saya ketika ada di sini ini nggak main-main. Audiens saya itu sudah level paling tinggi yaitu Tuhan semesta alam.
Jadi saya yang saya rasakan itu terus terang aja kadang yang paling banyak saya rasakan tuh rasa bersyukur. Kenapa kok aku bisa loh dikasih kesempatan sama Tuhan melayani Tuhan. Iya. Itu aja. Jadi lebih ke arah Ini berhasil ini seperti itu. memuridkan orang. Ini semuanya murid-muridnya Pastor Yudi. Murid-muridnya Pastor Yudi. Ini sebuah contoh yang mungkin teman-teman ketawa ya melihatnya, kok lucu ya bayang-bayangin kayak gitu. Apa-apa sih ya? Cuman buat saya itu something that works Yes. for me. Amin. Dan dampaknya tuh kelihatan ya ketika orang suka menyembah itu perubahan demi perubahan. Oh iya. Ya. Nah dampak untuk orang-orang yang hari-hari ini di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka ini kan lagi tadi dikatakan aku ini bangun sesuatu. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya dalam segala hal ya. Kalau orang menyembah Tuhan kan pasti yang pertama-tama jewer telinganya bukan istrinya kalau dia mau Iya betul. neko-neko macam-macam. Pasti Tuhan ya. Pasti Tuhan. Tuhan dulu kan. Iya. Tuhan yang berkepentingan. Kalau betul sekali orang-orang itu cepat lambat kan jadi orang kepercayaan. Kalau dulunya pencuri, sekarang dia takut akan Tuhan. Jadi orang-orang begini mau nggak mau ya ujungnya akan membangun hidupnya. Belum lagi pasti ada kerinduan. Semakin dekat Tuhan kita punya kerinduan untuk jadi berkat buat orang lain. Kadang-kadang kita nyanyi nih bukan tentang Tuhan tapi tentang jiwa-jiwa berkat. Tentang beban bagi mereka. Ya kan ada lagu yang seperti itu apa namanya berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Terus Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Itu dia. Waktu menyanyikan lagu yang bahkan bukan tentang Tuhan, tapi sesuatu kebenaran, kita bisa nangis, mewek-mewek tuh. Iya. Dari orang yang individualistis, nggak peduli, lu mau hidup, lu mau mati, lu nggak cari perkara sama gua, pokoknya saya juga tidak akan cari perkara sama kamu. Menjadi orang yang terbeban bagi sesamanya. Mau nggak mau pasti orang itu membangun visi Tuhan dalam hidupnya. Nggak bisa nggak kok. Iya. Makanya kalau mau cari staff, karyawan, mau cari suami atau istri gitu, jangan cari cuman orang Kristen doang. Itu dengarkan baik-baik. Betul ya. Cari orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Meskipun banyak orang yang pura-pura loh ya. Dari buahnya bukan dari menyembah, kita tahu pohonnya. Iya. Tapi kalau orang itu menyembah, buahnya pasti kelihatan. Gak ada orang minum racun gak mati. Atau minimal sekarat. Orang lihat pornografi pasti jatuh dalam dosa seksualita. Ya kan? Dan orang kalau dekat sama Tuhan pasti keluar buahnya. Gak mungkin enggak kan Pastor Yudi? Iya, betul. Pastor Yudi juga menuntun, membimbing begitu banyak orang-orang sebagai worship pastor kita. Berhasil nih. Jadi orang-orang Salah satunya ini nih. Lumayan gue. Dan saya percaya seluruh jemaat juga perlu dimuridkan dalam hadirat Allah. Jadi yang orang bilang sering gini, wah aku nih gak bisa berubah, aku ya gini, itu gak mungkin ya. Suruh nyembah. Iya, penyembahan itu mengubah kehidupan kita. Tapi kalau menyembah sehari mana berubah ya. Tidak bisa ya. Bisa terus. Betul. Terus hatiku siap. Bangunlah jiwaku. Seperti ayat tadi. Betul. Jadi memang harus membangun dengan konsisten. Betul. Dengan konsisten. Nah, di situ kita akan bisa melihat betapa hidup kita ini pasti mengalami yang namanya perubahan, ya. Karena Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Ya. Ya segala bentuk apapun kehidupan kita yang lama dikuburkan dan kita dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Betul. Ya. Jadi Evan mau tanya Jadi lagi. orang yang menyembah itu pasti punya tujuan hidup ya kok. Pasti. Iya. Kenapa kok gitu aja? Karena Tuhannya. Menyembah itu bukan aktivitas perbuatannya. Betul. Menyembah itu tujuannya. Ya. Tuhan tujuan kita. Itu pertanyaan seperti gini. Tapi pertanyaan bagus sih. Kenapa orang pegang listrik 1000 watt? 1000 voltasenya. Kenapa dia meninggal dunia? Bukan karena dia mau mati. Karena listrik itu dahsyat sekali. Kenapa orang menyembah kok ada tujuan hidup? Karena yang dia pegang adalah Tuhan yang bertahta di atas pujian. Adalah Allah yang bertujuan. Ya. Waktu kita menyembah, kita kembali kepada our destiny. Awal mula kita diciptakan adalah untuk bersekutu dengan Tuhan, makanya diciptakan dalam gambaran rupa Allah. Ya.
Kita bisa bersekutu dengan hewan dan tanaman. Tapi dengan anak, kenapa kalau suami istri kepingin punya anak sih? Kenapa kalian menikah? Eben dan istrinya pengen punya anak-anak. Apakah nggak lebih happy kalau suami istri aja bisa jalan-jalan kemana-mana? Ya. Kenapa sih cari masalah, cari perkara, mau punya anak yang nakal nanti? Dan pasti anak pernah melanggar perkataan papa mamanya. Belum lagi itu anak itu mahal, modal. Iya toh? Iya. Kenapa kamu masih mau punya anak? Iya. Karena kalian berdua merasa harus ada wujud kasih, kalian ingin bersekutu dengan seseorang yang kamu lihat, wih ini kayak aku, wah ini kayak mamanya. Ya. Waktu orang menyembah itu kembali ke destiny semula. Ketika dihembusi Roh Kudus, Tuhan ciptakan kita dalam gambar dan rupa Allah. Dan kalau kita kembali ke destiny kita, boom! Aduh, aku ketinggalan, aku harus bangun sesuatu. Hidupku kusia-siakan dalam dosa Adam dan Hawa. Celaka aku ini, manusia berdosa yang akan masuk dalam neraka. Aku harus bangun sesuatu, aku gak mau sia-siakan gelandangan pun kalau nyembah Tuhan. Akan menjadi seorang pangeran. Orang yang kecanduan nyembah Tuhan, akan jadi hamba Tuhan. Betul. Makanya itu, menyembah Tuhan itu yang hebat bukan penyembahnya. Betul. Dia yang kita sembah. Amin. Amin. Taruh harap dan iman pada itu. Sebab orang yang menyembah Tuhan, pasti akan membangun hidupnya. Wow. Luar biasa. Jadi menyembah itu lebih ke sebuah komitmen. Yes. Bukan hanya berdasarkan mood saja menurut saya. Oh iya. Betul. Jadi, aku kepengen penyembahan ini Tuhan, aku habis dapat berkat. Biasanya kan gitu. Oh iya, iya. Enggak sih, apa cuman kamu? Ya, mewakili yang... Ya mewakili semua. Tapi berarti penyembahan itu sebuah Betul. komitmen. Betul. Ketika kita membangun sesuatu yang mungkin Betul. tidak setiap hari itu, not every day Sunday kan. Ya. Jadi kadang kan hari-hari tertentu gitu kita begitu merasa down dan kita merasa, duh hari ini rasanya aku nggak ini deh. Aku kepingin Nggak Lebih mood kecil lah. iya. Anggaplah seperti ini, anggaplah seperti kalau kita punya orang tua sudah lanjut usia dan mereka adalah papa mama, beliau adalah papa mama yang sangat mengasihi kita, membesarkan kita dan berkorban bahkan. Nah kalau suatu hari orang tuanya nggak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah tua sekali, rentah, minta minum, minta makan, sekalipun itu di tengah malam atau lagi sakit nggak enak badan, masa kita nggak antarkan ke dokter Iya. atau rumah sakit, kita pasti paksa diri kita keluar dari ranjang sengantuk apa kita bawa mereka karena jasa. Komitmen itu terpaksa memang. Tapi kalau kita tahu dia yang mengasihi kita, kepada dia padanya kita komitmen. Kalau perlu kita paksa diri kita untuk menyembah. Atau anak kecil, komitmen itu sebaliknya. Anak kita waktu masih bayi, Eben kan juga pernah punya anak, beberapa anak. Pastor Yudi juga, saya juga. Nah kalau anak kita bangun jam 3 pagi minta susu, atau nangis-nangis, atau dia popoknya basah gitulah, kalau pakai diaper segala. Yeah. Masa kita nggak bangun? Iya, iya. Itu anak belum berjasa loh. Hanya semata-mata kita cinta sama Tuhan itu bukan hanya kita, bukan hanya Tuhan itu cinta kita, Tuhan itu berjasa. Jadi jangan keberatan lah kalau kita terpaksa harus memaksa diri untuk memuji menyembah demi Dia yang mengasihi kita dan berjasa. Dan sekarang kita juga mengasihi Dia seperti mengasihi papa mama. Tuhan tidak pernah renta, tapi menyembah itu adalah kesempatan untuk bercinta dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Masa sih kita mau tolak hal seperti itu? Ya. Komitmen, bete, galau. Siapa yang gak pernah? Dan kalau kita terpaksa memuji menyembah, makanya namanya korban pujian. Betul. Justru itulah indahnya. Betul. Dan saya bersyukur hari ini dikasih kesempatan. Thank you untuk bisa Iya, sama-sama. Kita yang berterima kasih. Kita yang belajar banyak ya. Iya. jadi, sama-sama. jadi kita bisa simpulkan bahwa penyembah yang benar, penyembah yang baik adalah orang yang tetap menyembah di saat mungkin susah melakukannya. Betul. Itu adalah sebuah komitmen, makanya disebut korban. Karena sesuatu yang kadang mungkin dari kedagingan kita nggak enak. Ya justru saat kita susah seperti mungkin ada beberapa orang para penyembah yang mungkin waktu mengalami masalah dan masalah cukup berat. Kadang dia cuma bikin masalah untuk menyembah itu agak susah. Tapi justru itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita menyembah Tuhan. Karena itu biar para penyembah Tuhan, mari kita belajar hari ini apa yang dibicarakan. Biar sungguh-sungguh adalah kita menjadi orang-orang yang tahu menyembah. Ketika Anda menyembah Tuhan, Anda sedang membangun hidupmu. Anda sedang menyiapkan diri Anda untuk Anda berada di dalam jalur kehendak Tuhan. Dan saya percaya kehendak Tuhan itu pasti termulia dalam hidup Anda. Amin. Karena itu biar hari ini ketika Anda mendengar pembicaraan ini, mari kita ambil satu komitmen. Tadi seperti Eben bilang, penyembahan itu sebuah komitmen. Mari kita putuskan, sekarang aku menyembah, baik atau tidak baik waktunya. Sekarang aku mau menyembah Tuhan.
Penyembahan tidak akan pernah bisa boleh dipengaruhi oleh keadaan Anda. Penyembahan itu adalah sebuah keputusan Anda untuk terus menyembah Tuhan. Karena itu jangan malas, ya, jangan banyak alasan. Mari kita bersama-sama datang menghampiri Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin, amin. Mari kita akan nyanyikan satu ini, kita nyembah bersama-sama ya. Ya, oke. Mari kita nyanyikan Ku Sembah Engkau. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteru. Amin. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi katakan ku sembah. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteru. Menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah, Semua lidah kan mengaku amin. Engkaulah Yesus Tuhan Sekali lagi katakan Raja. semua lidah kan mengaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami percaya hari ini hanya Engkau yang layak untuk disembah. Ya, Kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami rindu kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk diagungkan. Engkau yang layak untuk disembah. Terima yang terbaik dari hidup kami. Kami mau membangun kehidupan kami. Kami mau membangun hidup kami ya Tuhan. Dengan cara ini kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau tinggal di hadirat-Mu. Sebab disitulah kekuatan kehidupan kami diperbaharui. Haleluya, haleluya. Mari jemaat, mari kita angkat tangan kita. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita sembah. Engkau Allah yang layak disembah. Kami menyembah-Mu. Sebab Engkau besar dan layak disembah dan layak diagungkan. Sebab nama-Mu besar Tuhan. Kiralah matangkan hati kami haus dan lapar akan Engkau. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Oh
Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Keindahanmu memudarkan dunia. haleluya. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan keindahanmu. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Wow, sungguh-sungguh kami ingin terus di hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu, jamahan-Mu di hidup kami. Itu yang membuat kami dipulihkan kehidupan kami. Kami boleh membangun hidup kami. Visi yang daripada Allah yang kami hidupi. Sehingga jalan keberhasilan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan dalam kehidupan Anda. Dan biar sungguh-sungguh hati yang lapar dan haus akan Tuhan ada padamu senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow, senang sekali untuk terus menyampaikan prinsip dan nilai kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hari ini Anda banyak mendapat berkat. Amin. Karena itu jangan lewatkan terus acara Hati Penyembah ya, di mana akan disiarkan di YouTube pukul 6 sore tiap hari Senin. Saudara, sampai belibet saya ngomongnya. Ya, tiap hari Senin pukul 6 di YouTube GMS.Church. Anda bisa ajak keluarga untuk ikut bersama-sama belajar nilai kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa saudara untuk terus yang belum subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak melewatkan berkat Tuhan melalui acara ini. Amin. Dan juga Anda juga bisa merequest lagu. Di kolom komentar Anda bisa tulis nanti lagu yang kita pilih akan kita nyanyikan minggu depan. Nah saudara, hari ini nanti setelah acara ini akan selesai akan ada request lagu yang akan dinyanyikan dari saudara Samuel Henry yang berjudul Nyalakan Apimu. Wah, kita akan sama-sama menikmati pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan sampai jumpa untuk Senin depan jam 6 sore di YouTube GMS.Church. Kita akan bersama-sama ikuti acara Hati Penyembah. Kerinduan Tuhan, panggilan kita. Tuhan berkati. Cuma bebas terlepas, kuasa mata terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi.